Halo semuanya, saat ini di Indonesia tercatat sampai tanggal 21 Juli 2020 terdapat 89.869 kasus positif COVID-19 dengan total kematian 4.320 kasus loh. Berdasarkan perhitungan, angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan dunia, yaitu sekitar 5%. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat tentunya tidak lepas dari faktor masyarakat luas yang sebagian masih belum mengerti tentang bahayanya virus ini. Oleh karena itu, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Padjadjaran berinisiatif untuk memberikan edukasi berupa health campaign mengenai pentingnya tetap sehat di rumah dan healthy at home. COVID-19 adalah penyakit infeksi yang menyerang pernafasan seperti pneumonia yang disebabkan oleh virus yang baru saja ditemukan. Virus ini disebut sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Pada tanggal 11 Maret 2020, karena penyebaran kasus yang begitu tinggi, WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Sampai saat ini, pada tanggal 14 Juli 2020, 216 negara terkena COVID-19. Lalu, apa saja sih gejala COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien bisa mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Gejalanya biasanya ringan dan boleh bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak merasakan gejala apapun atau bahkan tidak merasa tidak enak badan. Sekitar 80% orang yang terkena penyakit ini pulih dari penyakit ini tanpa harus perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terkena COVID-19 akan mengalami kesulitan bernafas. Orang yang lebih tua atau lansia yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes lebih berpotensi untuk menjadi penyakit yang parah. Lalu, bagaimana penyebaran COVID-19? COVID-19 dianggap bisa menyebar dari orang ke orang lainnya yang memiliki kontak yang dekat satu sama lain. Ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, droplet atau yang bisa kita sebut sebagai tetesan kecil pernafasannya, dapat masuk ke mulut atau hidung kita, dan mungkin bisa terhirup menuju ke paru-paru. Itulah mengapa kita harus menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Terlebih lagi, droplet dapat hinggap pada benda dan permukaan, kemudian bertahan 2-3 hari pada plastik dan stainless steel. Orang lain dapat terkena COVID-19 dengan menyentuh benda-benda tersebut, kemudian menyentuh mata, mulut, dan hidung mereka. Jumlah waktu yang dibutuhkan antara paparan virus hingga munculnya gejala atau masa inkubasinya kurang lebih 1-14 hari. Tapi kita tahu nggak sih virus corona itu dapat menyebar melalui apa saja? WHO menyatakan virus corona utamanya menyebar melalui tetesan air liur atau droplet atau cairan yang berasal dari hidung orang yang terinfeksi COVID-19. Apabila orang yang terinfeksi batuk atau bersin dan droplet tersebut masuk ke dalam mulut atau hidung orang yang sehat, maka virus yang terkandung di dalamnya dapat menyerang tubuh orang yang sehat tersebut. Jadi sebaiknya ketika kita bersin atau batuk, kita dapat melakukannya sembari menutup hidung atau mulut menggunakan siku. Virus corona juga lebih mudah menular dalam ruangan yang tertutup dan ketika banyak orang yang berkumpul. Dampak pengaruh virus corona sangatlah berpengaruh signifikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, perekonomian di Indonesia menjadi terhambat, yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijakan untuk para pelajar agar menerapkan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh untuk mencegah virus corona. Dalam bidang sosial, pemerintah juga membuat kebijakan mengenai physical distancing di mana kita, sebagai masyarakat, perlu menjaga jarak fisik untuk meminimalisirnya tatap muka, serta kebijakan social distancing untuk menjaga jarak sosial di mana pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Kebijakan ini bisa kita sebut dengan PSBB. Pemerintah pun juga membuat kebijakan work from home di mana para pekerja dapat melakukan pekerjaannya dari rumah dengan tujuan untuk meminimalisirnya penyebaran virus namun tetap efektif melakukan pekerjaan. Kebijakan pemerintah mengenai WFH mengharuskan pegawai-pegawai kantor untuk melakukan semua pekerjaan kantornya dari rumah masing-masing.
Terhitung ada sebanyak 42 perusahaan di Jakarta menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH pada Maret lalu. Selain berlaku untuk kantor, hal serupa juga berlaku untuk sekolah-sekolah dan kampus, dengan istilah lain yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Terhitung sejak awal Maret 2020, instansi pendidikan mulai menerapkan sistem tersebut. Sistem WFH dan PJJ yang dilakukan secara daring membuat orang-orang akan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar laptop mereka. Tidak sedikit juga orang-orang yang akan merasa jenuh dengan sistem ini. Maka dari itu, perlu adanya kegiatan selingan agar tetap produktif selama masa WFH dan PJJ. Beberapa orang mungkin merasa bosan dan bingung karena terlalu lama di rumah pada saat WFH dan PJJ. Walaupun di rumah, tetap harus mementingkan kesehatan dan kebersihan untuk terhindar dari segala jenis penyakit. Nah, menurut WHO, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di rumah selama masa WFH ini. WHO juga merekomendasikan untuk aktif selama 30 menit bagi orang dewasa dan 1 jam untuk anak-anak per hari. Apa aja sih aktivitas yang dapat dilakukan di rumah? Yaitu mengikuti kelas olahraga online, menari, melakukan lompat tali, dan melatih kekuatan otot dengan rutin berolahraga ringan, serta mencari ilmu pengetahuan secara online. Sedangkan, untuk tetap bisa belajar dan mendapat pengetahuan selama di rumah atau PJJ, dapat melakukan kegiatan seperti mengikuti seminar online atau webinar, online course atau kursus online untuk menambah dan meningkatkan skill, serta membuka usaha online. Yang sedang ditampilkan sekarang merupakan satu contoh pola hidup yang mungkin Anda lakukan di rumah. Pola hidup makan, bermain game, menonton YouTube, menonton film, lalu tidur kembali, terus diulang-ulang. Itu merupakan pola hidup yang kurang sehat. Jadi tolong jangan ditiru. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai COVID-19, kita dapat mengetahui bahwa menjalani pola hidup sehat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan kondisi tubuh yang sehat akan membuat imunitas kuat sehingga membantu tubuh terhindar dari infeksi virus. Lalu, apa itu pola hidup sehat? Kata saya sendiri memiliki arti keadaan baik di seluruh badan dan bagian-bagiannya serta baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan kata pola secara harfiah mempunyai arti sistem kerja yang terstruktur dan tetap. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehat adalah gaya hidup atau cara hidup yang struktur dan dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga dan mendukung fungsi tubuh agar mampu melakukan tugasnya secara maksimal dan berdampak baik bagi kesehatan. Menerapkan pola hidup sehat juga menjadi hal yang sangat penting, karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjalankan pola hidup sehat di masa pandemik seperti ini? Melakukan aerobik di rumah. Putar bahu ke depan dengan hitungan 8 kali. Putar bahu ke belakang dengan hitungan 8 kali. Putar pinggang ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 8 kali. Arahkan tangan ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 8 kali. Arahkan tangan ke atas secara bergantian dengan hitungan 8 kali. Arahkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 8 kali. Arahkan kedua tangan ke atas dengan hitungan 8 kali. Putar pinggang ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 8 kali. Aktivitas fisik di rumah juga bisa dengan melakukan skipping atau lompat tali yang merupakan salah satu latihan kardio berdampak tinggi yang murah dan sederhana untuk membangun stamina, mengencangkan betis, dan membakar kalori. Olahraga lari di tempat. Mungkin banyak orang yang menyepelekan olahraga yang satu ini. Namun, ternyata aktivitas olahraga ini kaya akan manfaat bagi kebugaran tubuh loh. Tentunya, olahraga ini bisa dilakukan di mana saja dan sangat praktis. Cukup dengan melakukan 15 menit dalam sehari akan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh, yaitu membakar kalori, menyehatkan jantung, dan menguatkan otot perut. Sehat banget kan loh? Gizi seimbang sangat penting untuk menyokong fungsi imun tubuh yang optimal, terutama selama pandemi COVID-19 ini untuk mencegah penularannya. Nah, tips dalam menjaga asupan gizi seimbang adalah 1. Konsumsi variasi makanan terdiri dari makanan pokok yang mana berfungsi sebagai sumber tenaga utama, nasi, jagung, ubi, roti, maupun sagu. Kemudian ada lauk pauk dari protein hewani maupun nabati, ada buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, serat pangan, dan juga antioksidan. Kemudian juga ada sayur-sayuran. Kemudian kedua, minum air 8 gelas sehari untuk menghindari dehidrasi dan memperlancar pencernaan. 3. Hindari konsumsi suplemen berlebihan. 4. Kurangi konsumsi gula, garam, minyak, dan lemak. 5. Hindari konsumsi alkohol. Dan 6. Tetap menyusui bayi bagi ibu menyusui.
Menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur sangat penting dilakukan. Namun, berikan jeda waktu 30-60 menit setelah makan. Langkah untuk menyikat gigi yang baik adalah pertama-tama basahi dulu sikat giginya dengan air, lalu tambahkan pasta gigi secukupnya di atas sikat. Sikatlah gigi dengan gerakan melingkar selama 20 detik untuk setiap bagian. Setelah itu, bersihkan juga permukaan lidah. Akhiri dengan berkumur 1 kali untuk membilas sisa kotoran yang terdapat di gigi dan mulut. Hindari juga menyikat gigi terlalu keras dan terburu-buru, karena dapat membuat gusi berdarah dan meradang. Waktu ideal untuk menyikat gigi adalah 2 menit. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun ya. Marilah kita menjaga kesehatan tubuh bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ketemu.